Terima kasih saudaraku Dagadu yang berada di Jambi, kota Jambi, ya telah hadir setiap pagi secara istiqomah. Terima kasih juga kepada saudariku Layang Gumitir dari Bali. Terima kasih juga Bapak Haji Oto. Ya, kenapa saya membuat ini ngambil dari story ini? Karena menimbang dan mengingat bahwa tidak semua radio bagus. Yang kecil dan jarak jauh yang tidak mempunyai antena bisa menggunakan APK yang saya kasih ini. Insya Allah bila Anda membutuhkan saya kasih. Demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali sahabat Kultum mengudara juga bersama Sehat 024 di Nada dan Dakwah. Mudah-mudahan APK ini yang sudah resmi dikasih bintang 5 ya. Ambil dari Play Store ini sudah muncul ya. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Silakan secara istiqomah pergunakan dengan baik ya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini saya sampaikan mengenai makan harta dengan jalan batil. Jadi makan harta dengan jalan batil itu ada 2 macam jamaah yang saya hormati. Ya. Ada dengan kasar seperti mencuri, merampas dan sebagainya. Dan ada dengan jalan halus seperti menipu, mengecoh dan sebagainya. Yang pertama biasanya jamaah dilakukan oleh orang-orang jahil. Jadi ingat berbarudak itu main tempel. Zaman bodoh ya, dan tidak tahu aturan. Penting main tempel. Aya dahar tempel dahar baheula kena ieu. Bahayanya bagaimana jamaah tidak begitu hebat sih. Dan tidak banyak merugikan orang. Jadi yang kedua kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang mengerti jamaah yang saya. Pandai dan terpelajar. Bahayanya sangat besar sekali dan banyak merugikan orang lain. Tetapi kedua-duanya dilarang oleh agama Islam jamaah. Ya, mau bagus, mau jelek, kedua-duanya juga dilarang oleh Islam. Karena makan harta dengan jalan batil, jamaah yang saya hormati, ini akan menutup doa dan tidak boleh dan sangat merugikan orang yang satunya. Si penipu menjalankan tipunya sambil tersenyum, sambil tertawa, begitu. Dan terkadang sambil berjabat tangan, seiring sejalan bahkan ada kalanya bersama-sama makan minum dengan orang yang dikecohkannya dan ditipu hartanya begitu. Kadang-kadang dia menampakkan dirinya gagah dan hebat. Dan terkadang dia merendahkan diri dan tunduk. Tujuannya ialah hendak memakan harta orang dengan jalan yang batil, begitu jamaah. Jamaah yang saya hormati, manusia maka hendaklah ditipu tadi menyambut kedatangan menipu itu dengan hormat. Wah, galeh ge. Segala dikeluar. Dan terkadang dengan berdah diri. Dia tidak tahu bahwa orang yang dihormati itu adalah lebih buas daripada harimau, lebih ganas daripada serigala. Baru dia sadar jamaah yang saya hormati dari kelalaiannya. Setelah dia ditarik ke meja hijau, diajukan perkara, didakwa kepada hakim untuk diperiksa perkaranya. Karena dia dibawa oleh penipu tadi dengan bermacam-macam perkara.
dituduh menggelapkan harta pusaka, diajukan mengambil hak orang lain. Alhasil jamaah bagailah jamaah yang saya hormati macam tuduhan yang dimadukan oleh penipu tadi buat menjerat leher orang yang tidak ditipunya Allah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang itu jamaah yang saya hormati karena langkah-langkahnya terjeratlah lehernya, habislah harta bendanya. Begitu sengsara anak istrinya dan dirinya sendiri pun binasa. Begitu kejamnya jamaah yang saya hormati bahaya penipuan. Bukankah telah patut kalau Allah mengatakan jamaah yang saya hormati mengadakan peraturan melarang perbuatan kejam dan buas itu. Begitu jamaah yang saya hormati. Karena di dalam Al-Quran sudah ada aturannya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu birayqam min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Begitu jamaah yang saya hormati, yang artinya janganlah sebagian kamu makan harta sebagian dengan jalan batil dan kamu bawa dia kepada hakim supaya dapat kamu makan sebagian darinya manusia dengan berdosa padahal kamu mengetahui. Begitu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makan makanan dengan batil. Nah, selanjutnya jamaah yang saya hormati makan harta anak yatim bagaimana? Ya, makan harta dengan jalan haram itu ada banyak macamnya. Tetapi yang paling kejam dan paling besar azab dan siksaannya ialah makan harta anak yatim. Begitu. Banyak keterangan agama Islam menyuruh memelihara dan mengurus anak yatim dengan pemeliharaannya dengan sebaik-baiknya menurut kesanggupan dan kekuasaan jamaah yang hormat dan kekuatan kita semua untuk memeliharanya. Begitu ya. Tidak boleh dikasih, tidak boleh diganggu, tidak boleh dianiaya. Begitu jamaah yang hormat. Dan tidak boleh dimakan hartanya dengan jalan menipunya atau didolimi. Begitu. Jamaah yang hormat. Begitu juga tidak boleh diabaikan tentang pelajaran dan pendidikannya. Karena apa? Karena membiarkan dia di dalam kebodohan itu sama juga jamaah dengan menyesatkan dia di kelak kemudian harinya. Jadi kalau si pemeliharanya tiada mampu, maka bolehlah ia gunakan harta anak yatim itu sekedar perlunya saja untuk kepentingan mengurusnya saja. Nah begitu. Jadi mengenai larangan mengeras si anak yatim itu jelas di dalam Al-Quran dikatakan jamaah fa'amal yatim fala taqhar. Maka oleh sebab itu anak yatim janganlah engkau kerasi. Siapa anak yatim? Anak yatim ya anak yang paling kecil, bukan kita juga anak tapi sudah usia. Dan juga dikatakan sebagaimana jamaah yang saya hormati harus berlaku terhadap anak yatim dan bagaimana cara kita memelihara. Dan diterangkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khairu wa in tukhalitum wanukum wallahu ya'lamul mufsida minal musli walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Begitu jemaah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim.
Katakanlah, berbuat baiklah kepada mereka itu lebih baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, adalah mereka itu saudaramu. Kalau mengetahui akan orang yang membuat kerusakan dari orang yang membuat kebaikan, dan jika dikehendaki oleh Allah, niscaya disempitkannya akan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Gagah, Maha Bijaksana. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini di dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui antara orang-orang yang betul-betul dia memelihara anak-anak yatim dan tujuan berbuat kebaikan kepadanya. Nah, jadi dari orang yang berpura-pura memeliharanya tetapi dia maksudnya tidak menelan hartanya dengan jalan zalim dan kejam. Orang yang memelihara anak yatim karena dia tidak menelan hartanya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezekinya. Bagaimana dia telah menyusahkan anak-anak yatim dengan mudahnya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala mau, niscaya anak-anak pun dipersempit juga kehidupannya di kemudian hari. Begitu jamaah. Ya. Lebih jauh jamaah yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairu baitin fil muslimin baitu fihi yatimun yusanu ilaihi wasyaru baitin fil muslimin fihi yatimun yusa'u ilaihi ana wa afilul yatimu fil jannah. Begitu. Jadi sebaik-baiknya rumah kaum muslimin ialah jamaah yang saya hormati, rumahnya yang di dalamnya ada anak yatim. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya, di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukannya dengan baik. Jadi seburuk-buruknya rumah kaum muslimin ialah rumahnya yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Begitu, sayalah pemelihara anak yatim itu di dalam surga. Begitu jamaah yang saya hormati, kata Nabi Muhammad SAW. Tangannya dikataskan dua, sejajar antara curug dengan jangkung. Adapun orang yang makan harta anak yatim dengan didolimi, dengan kejam, itu jamaah yang saya hormati adalah sebagai ya makan api di dalam perutnya sendiri. Inilah jamaah menunjukkan hebatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya. Innalladzina ya'kuluna amwala yatama dulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayasqauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan zalim, hanyalah mereka makan api di dalam perut mereka dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Begitu jamaah yang saya hormati selanjutnya, makan riba. Nah, ini penting juga. Bagaimana yang riba itu? Kalau makan harta anak yatim dikatakan paling kejam, begitu, maka orang yang makan riba itu boleh dikatakan paling buas dan paling rakus jamaah yang saya hormati. Ya, jadi sifat kemanusiaannya tidak ada, karena dia jamaah telah diaruh setan sehingga hilanglah ingatannya. Tidak ada perasaan belas kasihannya kepada sesama manusia. Kaira nagih naoge hareupeun manusia diperlakukan nagih naudzubillah summa naudzubillah yang nampiling ke sejelema eta tah. Bagaimana dia kejamnya terhadap orang miskin, maka begitu juga dia rakus terhadap orang-orang hartawan. Jamaah yang saya hormati di pagi hari, dijalankannya riba itu karena dia menyangka bahwa riba itu sama dengan perniagaan dan sama dengan berjual beli.
Sebab menurut pandangan matanya yang telah diketahui oleh setan bahwa kedua-duanya itu sama mencari laba dan untung. Orang berniaga dan berjual beli jamaah mencari laba. Demikian juga tukang riba mencari untung. Begitulah menurut anggapannya yang keliru atau sengaja dia mengkelirukan diri. Bolohong bisa. Cobalah jamaah. Kita perhatikan sedikit akibatnya. Supaya nyata kepada kita. Perbedaan antara dua macam usaha itu. Tukang riba itu jamaah yang semati kalau dia menjalankan role-nya kepada tukang tani. Alamat tukang tani itu sudah dekat ajal sengsaranya. Dari sehari ke seharinya selalu disiap jamaah diisap darahnya. Sehingga tukang tani itu mencakul, membajak adalah semata-mata untuk keuntungan tukang riba. Allah Akbar. Sawahnya yang masih hijau sudah dijual, hasilnya padinya yang masih di dalam tangkai sudah dimakan. Ya Allah. Begitulah seterusnya jamaah yang sampai habis harta bendanya. Sawah, ladangnya dan rumah tangganya. Anak istrinya hidup melarat. Bahkan dirinya sendiri binasa. Menjadi korban tukang riba. Kemudian kalau tukang riba tadi menjalankan role-nya kepada saudagar. Alamat saudagar itu sudah hampir dekat pada bangkrutnya. Pagi, sore dia membuka toko. Berteriak-teriak membujuk kembali. Bermacam-macam daya upaya dijalankan supaya barang-barangnya banyak laku. Tetapi jamaah yang semua keuntungannya yang didapatnya itu ditelannya bulat-bulat oleh si tukang riba. Belum lagi sempat dia menghitung laba rugi di dalam perniagaannya. Si tukang riba sudah datang minta bagaimananya. Kalau tidak diberikan dengan segera, jamaah yang saya hormati, niscaya tukang riba itu jalankan tipu dayanya yang paling kejam. Begitulah jamaah yang saya hormati. Dari sepekan-sepekannya diisap darahnya, sehingga saudagar tadi gulung tikar, yakni menutup toko tanda ajal perusahaannya telah sampai. Akhirnya jamaah yang saya hormati dirinya binasa dan anak istrinya sengsara dan melara. Sekarang kita umpamakan tukang riba menjalankan role-nya kepada kaum buruh. Golongan inilah yang banyak menjadi sasaran dan korban tukang riba. Karena mereka menganggap jamaah yang saya hormati mudah membayar. Karena bergaji tetap. Kalau tidak dapat membayar bulan ini, bulan lain tentulah dapat dibayarnya. Mereka tidak pikirkan bahwa di balik itu ada jurang bahaya bagi keselamatan diri dan anak-anaknya. Dan anak istrinya pula. Belum lagi waktu gajian. Uangnya sudah dipisahkan untuk tukang riba. Kalau tidak begitu, maka ribanya akan menjadi ganda berganda. Akan boleh jadi lehernya akan terjerat. Setiap bulan darahnya dihisap. Lama-lama jamaah yang saya hormati tentu habis juga. Kalau sudah begitu, maka jamaah yang saya hormati terjerumuslah dia bersama anak istrinya ke dalam jurang riba yang tidak mudah diselamatkannya Allah. Begitulah hebatnya jamaah bahaya riba. Siapa saja jamaah yang saya hormati yang termasuk di dalamnya, di dalam perangkatnya tidak mudah dia melepaskan diri. Apa sebab? Sebab si tukang riba jamaah yang sholat telah diharu setan. Hilang perasaan kemanusiaannya dia. Tidak sopan hidupnya dia. Masuk ke kamar orang dia.
tidak ada mempunyai rasa belas kasihan kepada sesama manusia. Patut benar kalau tukang riba itu dinamakan lintah darat. Apa sebab? Pekerjaannya menghisap darah manusia hidup-hidup sampai binasa. Allahu Akbar. Jamaah yang saya hormati. Ya, coba kebersamaan kita sahabat kutu misana di pagar, jangan sampai saudara-saudara kita ini jatuh kepada riba. Bagaimana kita pikirkan? Berlainan dengan jual beli atau berniaga jamaah yang saya hormati. Umumnya orang yang menjalankan dan berurusan dengan perkara jual beli akan mendapat untung, selamat dan bahagia. Bahkan perniagaan itu adalah sumber kekayaan yang diakui oleh segala bangsa, hukum dan agama. Coba saja kita misalkan seorang saudagar berhadapan dengan tukang tani, berurusan dengan jual beli. Biasanya jamaah yang saya hormati, si tukang tani bertambah lapang penghidupannya. Apa sebab? Hasil buminya dibeli dan dijual dengan laba yang agak lumayan. Dan dengan jalan itu si tukang tani makin giat bekerja, memajukan pertaniannya begitu. Ya. Jadi kalau saudagar berurusan dengan kaum buruh, maka kaum buruh itu makin jadi mewah hidupnya. Apa sebab? Rumah tangganya dan anak istrinya hidup teratur. Perabot rumah tangganya jamaah bertambah banyak. Pakaiannya cukup. Dan keadaan hidupnya tidak terganggu. Tidak sebagai dia berurusan dengan tukang riba. Begitu jamaah. Jadi kalau saudagar berurusan dengan saudagar juga, maka sama-sama mendapat laba dan untung. Perusahaannya bertambah maju, tokonya semakin besar dan persediaannya semakin banyak. Tepat di dalam Al-Quran katakan. Itulah jamaah yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan ini berdasarkan Al-Quran. Jamaah yang saya hormati, surat Al-Baqarah ayat 275. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan saya yang berbicara, ini adalah Al-Quran. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabatuhu syaitanu minal masih dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu bai'a wa harama riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu illallah wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Eta Al-Qur'an yang saya bicarakan deh. Jadi bukan nafsu saya. Ya. Jadi orang-orang yang memakan riba itu tidak mereka berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang-orang yang diharu setan dari tempatnya. Yang demikian itu karena mereka menganggap jamaah bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli. Begitu, dan Dia telah mengharamkan riba. Maka barang siapa telah datang kepadanya keterangan dari Allah, lalu ia berhenti makan riba, maka banyaklah jamaah baginya yang telah sudah dan perkaranya terserah kepada Allah. Tetapi barang siapa yang kembali lagi makan riba, maka mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah berkat riba dan dilipat gandakan berkat sedekah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir yang berdosa. Silakan baca Al-Qur'an sing aya-ayakeun surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 270.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak berkenan di dalam hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Haji Otong, dipergunakan jangan baru Kang Haji Otong. Ya, assalamualaikum